Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dipermudah segala urusan, dikabulkan seluruh doa-doanya, dan jangan lupa selalu bersyukur ya teman-teman. Pada kesempatan ini teman-teman semua, tidak semua pihak, tidak semua orang yang berperkara di pengadilan agama khususnya itu puas dengan putusan tingkat pertama ya. Nah, di dalam hal ini ada kesempatan atau ada cara-cara untuk melakukan hukum apabila salah satu pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan tersebut, yaitu caranya dengan mengajukan permohonan banding ya teman-teman, permohonan banding ke pengadilan tingkat kedua, yaitu ke pengadilan tinggi agama setempat. Adapun caranya untuk mengajukan banding jika tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pertama membuat surat permohonan banding, membuat surat permohonan bahwa pihak tersebut ingin melakukan upaya banding, atau datang langsung ke pengadilan agama setempat, menuju ke ruang PTSP, ketemu petugasnya dan sampaikan saja tujuannya ingin mengajukan banding. Jadi nanti pihak pengadilan bisa membuatkan surat permohonan tersebut. Itu yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang kedua, buat memori banding. Setelah mempelajari putusan pengadilan agama, putusan tingkat pertama, nah disitulah ketika tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim di tingkat pertama, maka bisa membuat memori banding. Oh ya, perlu diketahui juga ya teman-teman bahwa berupaya hukum atau mengajukan banding itu ada tempo waktunya ya, yaitu 14 hari setelah dikeluarkannya putusan oleh pengadilan agama. Jadi teman-teman mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan upaya banding. Apabila lebih dari itu maka tidak sah secara hukum ya teman-teman ya. Itu diingat-ingat itu. Perlu saya sampaikan juga bahwa inti membuat memori banding itu yang pertama ada identitas pembanding dan terbanding, itu harus jelas ya teman-teman. Kemudian yang kedua, di situ ada argumentasi hukum atas keberatan dari putusan majelis hakim tingkat pertama dan lain sebagainya. Nanti untuk secara detailnya membuat memori banding itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian yang ketiga, setelah membuat surat permohonan banding, segera didaftarkan ke pengadilan agama setempat. Kemudian nanti petugas pengadilan agama menaksir panjer biaya perkara, berapa yang harus kita keluarkan. Setelah itu kita membayar panjar biaya tersebut ya. Kemudian setelah membayar kita akan mendapat akta permohonan banding ya teman-teman, sebagai bukti bahwa kita sudah menyampaikan permohonan banding dan sudah membayar panjar biaya perkara tersebut ya. Terus kemudian setelah dapat akta permohonan banding, kita boleh pulang. Jadi setelah pulang menyelesaikan pendaftaran banding dan membayar panjar biaya perkara serta menyerahkan memori banding, kita menunggu relas pemberitahuan sekaligus menerima kontra memori ya dari lawan kita, maksudnya ya teman-teman ya. Jika terbanding itu membuat kontra memori banding. Kemudian nanti akan ada lagi relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas
perkara banding kita sebelum dikirim ke pengadilan tinggi ya teman-teman. Jadi kita diberi kesempatan untuk memeriksa kembali berkas-berkas banding kita sebelum berkas banding tersebut dikirim ke pengadilan tinggi agama. Kalau pengadilan agama ya pengadilan tinggi agama, kalau pengadilan negeri ya ke pengadilan tinggi. Oke. Terus kemudian jika berkas kita sudah dikirim ke pengadilan tinggi, maka kita setelah itu hanya menunggu hasil saja ya teman-teman. Pengalaman saya di lapangan itu bahwa ketika berkas banding sudah sampai ke pengadilan tinggi, sejak itulah putusan akan dikeluarkan selambat-lambatnya 30 hari teman-teman. Ini pengalaman saya ya, selambat-lambatnya itu 30 hari dan secepat-cepatnya itu bisa 1 minggu atau 4 hari setelah berkas itu diterima oleh pengadilan tinggi agama ya. Ketika putusan tersebut sudah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi agama, maka kita dapat lagi relas pemberitahuan isi putusan banding yang menerangkan bahwa perkara sudah diputus oleh pengadilan tinggi agama dengan amar sebagai berikut bla 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 bla. Biasanya putusan tersebut isinya itu antara menguatkan putusan tingkat pertama atau mengabulkan pihak pembanding ya teman-teman yang mengajukan banding itu. Kemungkinan ada 2 itu biasanya. Semua itu tergantung pokok perkara masing-masing ya teman-teman ya, duduk persoalannya ya. Intinya kesimpulannya secara singkat saja, orang mengajukan banding itu membuat surat permohonan banding atau langsung datang ke PTSP mau mengajukan banding, kemudian membayar pajak biaya perkara, terus kemudian mendapatkan akta permohonan banding dan tanda tangan memori banding. Nah, setelah memberikan memori banding ke pengadilan agama, sudah tinggal pulang menunggu putusan. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan jika merasa bahwa penjelasan ini bermanfaat, tolong bisa di subscribe dan like supaya channel YouTube ini lebih berkembang lagi ya teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.